Iman yang paling penting perlu kita jaga. Nah, ini berkenaan dengan iman. Sekarang ada akidah-akidah yang mengeluarkan kita dari Islam. Akidah-akidah menjadikan kita keluar dari iman. Naudzubillah. Hati-hati. Kelompok-kelompok akidah yang muncul akhir zaman tiba-tiba menjadikan kita keluar dari iman. Ada di antaranya Mujassimah yang mengatakan Allah bertangan, Allah matanya sampai gambarannya seperti orang duduk. Itu Mujassimah, keluar dari iman, menyekutukan Allah tuh. Ini ada kelompok yang keluar dari manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ada akhir zaman mengatakan Allah ada di atas langit sana tuh, dengan takwilan yang macam-macam sampai digambarkan arsy paling gedenya Allah duduk di situ. Innalillah naudzubillah. Itu keluar dari iman tuh. Sampai digambarkan oleh tokoh-tokohnya, ini adalah akidah yang sesat. Bahkan ini keluar dari iman karena menggambarkan Allah ada di atas arsy, sampai gambaran arsy adalah paling besar yang makhluk Allah. Jadi Allah ada di sana. Karena kalau tidak paling besar makhluk, nanti Allah diliputi oleh makhluk. Arsy paling gede dari makhluk, Allah ada di atas arsy. Nah inilah takwil dari mana itu? Itu adalah orang aneh akhir zaman yang mengingkari takwil, tapi mereka masuk takwil ba'id, bahkan takwil fasid. Mereka mengingkari takwilnya ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Sementara takwilnya ahli sunnati wal jamaati adalah dengan hujjah, dengan dalil yang lain. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dengan hujjah yang lain agar menyelamatkan orang daripada tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Sudah begitu mereka membuat propaganda kita yang sesat, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah yang sesat. Naudzubillah. Orang buta tidak merasa dirinya buta, menganggap orang tidak bisa melihat semuanya, sementara dia tidak bisa melihat. Itulah kesesatan. Nah, ada lagi kesesatan mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mengkafirkan umat-umat Islam. Termasuk ada kelompok yang saat ini mulai ramai di Indonesia, innalillah, yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sudah mengancam, man qala li akhi ya kafir. Kalau orang mengatakan pada saudaranya hai kafir, maka kembali kepada faqad ba'a biha, akan kembali dengan kalimat kekafiran kepada dirinya sendiri. Mengatakan syirik dan sebagainya. Apa itu semuanya? Iman tidak dibangun dengan mensyirikkan. Iman dibangun dengan mengkafirkan, tidak. Akan tapi lihat, para ulama-ulama terdahulu tidak masuk bab-bab semacam itu. Para a'immah madzhabul arba'ah, lihat toleransi yang dibangun oleh mereka dalam perbedaan pendapat. Mereka ngerti perbedaan usul, mereka ngerti perbedaan furu'. Tapi akhir zaman ini wala dikit-dikit syirik. Sampai akhirnya apa? Karena keluar dari Islam. Orang itu kalau orang muslim melakukan sesuatu yang dikatakan syirik, namanya murtad. Dan buah daripada hukum kemurtadan, dan apa dari kemurtad ini hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Makanya ada pembantaian sekarang aneh-aneh. Orang Islam bantai orang Islam, lihat. Khawarij akhir zaman tuh dikit-dikit kafir, tawasul, syirik. Tuh, kok enak bener tawasul, syirik? Dari mana pensyirikan tawasul? Tawasul apa sih? Jangan mendefinisikan tawasul dengan akalmu sendiri. Akan tawasul adalah memohon tetap kepada Allah, akan tapi membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah amal soleh atau orang soleh? Ada pendidikan dari Nabi SAW dan ada hujahnya dan dijelaskan oleh para ulama. Bukan saat ini waktunya untuk menjelaskan. Akan tapi ada orang yang modelnya kayak begitu. Merayakan maulid Nabi, ada yang sampai derajat bid'ah, sesaat mengatakan bid'ah, sesaat mengatakan syirik. Innalillah. Kok gampang bener tuh? Pabrik syirik, gudang syirik, gudang bid'ah. Dari mana itu semuanya? Dikit-dikit mengatakan syirik. Aduh, tanyakan hujah kepada ulama. Mengagungkan Nabi SAW, maulid Nabi tidak ada pengkultusan Nabi SAW. Ini termasuk masalah akidah. Karena apa? Mengatakan orang lain keluar dari iman. Sementara Allah maha luas dengan rahmatnya. Ada sekelompok yang mengatakan bahasanya apa? Punya anak dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menghukumi orang di ahli sunnah wal jamaah tidak biasa mudah mengkafirkan. Ya. Kita ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah khusus, tidak akan mudah mengkafirkan siapapun. Akan tapi kalau ada sekelompok yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah kafir, dikatakan kafir, mereka itu karena telah mendahului mengkafirkan kita. Contoh misalnya, kenapa kita hukumi Ahmadiyah kafir misalnya? Karena Ahmadiyah punya kaidah yang sangat jelas yang dikatakan oleh Mirza sendiri bahwasanya man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa wa amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin wa amana bi Muhammadin wa lam yu'min bi
Mirza Ghulam Ahmad bin Ahmad fahuwa kafir misalnya. Nah ini salah satu kalimat. Kalau orang beriman kepada Nabi Musa kok belum beriman kepada Nabi Isa, tetapkah? Beriman kepada Nabi Isa enggak nerima Nabi Muhammad, hukumnya apa? Kafir. Lah beriman dengan Nabi Muhammad kalau belum bisa mengakui Mirza sebagai nabi, maka dia tetap kafir loh. Mereka mengkafirkan kita. Sehingga kalau ada orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada kelompok lain kafir, bukan karena kita mengkafirkan mereka, karena mereka terlebih dahulu membuat pemisah. Karena kita bukan golongan kaum muslimin. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, dalam tadzkirahnya misalnya Ahmadiyah misalnya. Wa qatilu, perangilah mereka-mereka yang telah memerangimu. Ini siapa? Ternyata bukan orang-orang kafir. Dimasukkan kepada orang yang belum menerima Sayyidina, belum menerima orang yang dianggap nabi di akhir zaman. Contoh. Kemudian ada sebagian kelompok yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kafir, Sayyidina Umar kafir, Sayyidina Umar kafir. Siti Aisyah dikatakan pelacur masuk rumahnya Nabi SAW. Innalillah. Gimana masuk akal? Bapak kita sendiri kalau dikatakan punya pelacur di rumahnya kita akan marah, apalagi Nabi kita yang maksum terjaga. Mana penjagaan Allah untuk Nabi Muhammad sampai keluarganya dinodai oleh seorang pelacur? Ini merendahkan Nabi tanpa disadari. Lebih dari itu, dia telah merendahkan Siti Aisyah. Siti Aisyah, pilihan Nabi SAW. Ini kelompok seperti ini. Maka mereka itu kafir karena telah mengkafirkan orang lain. Jadi permasalahannya jangan sampai dibolak-balik. Ada sekelompok yang mengatakan kelompok di Yaman namanya pengikut Imam Zaid bin Ali, Zaidi. Mereka tidak mengkafirkan, derajat mengkafirkan. Maka ahli sunnah wal jamaah syariah pun tidak mengkafirkan, karena mereka tidak mengkafirkan. Akan tapi ini ada orang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, mengkafirkan Sayyidah Hafsah, mengkafirkan Siti Aisyah. Bahkan lihat di buku-buku besar mereka, buku pedoman mereka, buku panduan mereka seperti itu. Dan saat ini ada, hati-hati. Makanya kami kadang heran jika ada sebagian orang yang dikatakan dia tokoh tidak mengerti ini semua itu bagaimana, apa yang dibaca. Jadi di saat ada keputusan kafir itu adalah ditujukan kepada kelompok itulah yang telah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya mereka mengkafirkan orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi ada dua kelompok yang aneh, dikit-dikit mengkafirkan. Sebagian mengkafirkan ulama-ulama kita, masalah tawasul, maulid Nabi dan seterusnya. Sebagian lagi mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka bukan golongan kita, sudah bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah golongan-golongan ekstrim yang akan buah dari itu semua ada pembantian. Karena apa? Hukum orang keluar dari iman adalah dibantai. Nah, makanya begitu mudah mereka mengatakan kafir. Hati-hati kalau nyekolahkan anak-anak kita di mana. Kalau sudah di situ ada bibit takfiri, mengkafirkan, mensyirikkan, cabut saja. Baik, ini berbahaya sekali. Kemudian di situ ada yang namanya masalah keimanan itu. Itu nomor satu harus dijaga. Dan kita babnya bab roja ya. Babnya roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harapan kita tidak akan ada gunanya jika ternyata iman kita tidak kita jaga. Kita punya iman, ayo kita jaga. Kita punya sekolahan, punya pondok akidah. Dan kalaupun Anda mau nyekolahkan anak, hati-hati. Kalau di situ sudah ada pertanyaan Allah di mana, di atas langit, cabut anakmu dari situ. Harus kalau pengen selamat. Gimana di atas langit? Ini adalah masalah akidah. Kelihatannya sepele pertanyaan, tapi rentetannya kemana itu? Ada di ujung sana ada pembahasan akidah yang sangat detail. Kalau di sekolah anak-anak kita itu ternyata sudah ragu dengan Sayyidina Abu Bakar, biarpun belum mencaci. Sayyidina Abu Bakar gimana? Sudah cabut sudah. Karena di ujungnya sana adalah pencacian itu nanti. Jadi kelompok-kelompok itu tidak akan terang-terangan. Biasanya awal-awal masih Sayyidina Abu Bakar Siddiq gimana pendapatmu? Oh, Sayyidina Abu Bakar kok pakai mikir? Ngapain pakai mikir? Oh, orang besar, orang mulia setelah Nabi SAW. Sayyidina Umar bagaimana? Oh, Siti Aisyah bagaimana? Pilihan Nabi SAW. Sayyidah Hafsah gimana? Nah, harus begitu. Kalau masih ragu, hati-hati. Cabut anak kita dari sekolah tersebut. Lihat, karena sebentar lagi anak-anak kita ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Kemana anak kita akan kita sekolahkan? Dan awas, anakmu mahal. Anakmu itu mahal, jangan sampai anakmu nanti menuntut. Ya Allah, aku telah disekolahkan bapak ibuku ke sini ini loh. Sehingga aku mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku mencaci maki para ulama-ulama, aku dikit-dikit mengatakan syirik. Gara-gara bapak ibuku ini, jangan dimasukin neraka sendiri saya.
kita yang benar akidahnya masuk neraka juga. Harapan kita musirna. Maka tidak ada lagi di saat itu penyesalan, tidak berguna lagi penyesalan saat itu. Saat ini ayo kita tata anak-anak kita. Awas, hati-hati. Dan sekarang ramai di sana sini masalah akidah. Memang begitu pergolak. Namanya dalam hidup di dunia seperti itu, ada tantangan. Pada zaman terdahulu selalu ada akidah sesat menyesatkan. Zaman Sayyidina Imam Ali ada Khawarij. Lah Khawarij itu berkembang sampai hari ini. Punya kaidah mudah mengkafirkan orang lain. Siap membaca Al-Quran menangis derai air mata. Dan mereka sedang membantai umat Islam. Hadis Muslim. Akan tapi kalau ada orang kafir, dia mintanya kepada Allah saja. Tidak berani bantai sendiri. Ini cirinya Khawarij, paling senang dengan orang Islam. Khawarij orang ngaku Islam tapi sedang bantai orang Islam. Termasuk yang membunuh Imam Ali, ahli surga Imam Ali. Yang membunuh Imam Ali yang dikatakan sebagai minal asyra al-mubasysyirina bil jannati, orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Yang membunuh Imam Ali adalah orang yang membaca Al-Qur'annya bagus, bahkan sebagian mengatakan dalam riwayat orang yang membunuh Imam Ali sholat di belakangnya Imam Ali dengan derai air mata setelah membaca Al-Quran. Jenggotnya masih basah, ternyata di sampingnya tombak, Imam Ali keluar di tombak. Ayo, pakai Al-Quran membunuh Imam Ali. Karena apa? Salah aliran itu, salah ini. Ini muncul sekarang ini, wow, katanya negara Islam tapi main bantai itu. Apa itu semuanya? Dan itu ada silsilahnya, sambungnya, buku pedomannya siapa? Itu berangkat, namanya orang menanamkan kebencian itu bertahap. Sesaat mengkafirkan sedikit, ini syirik. Bid'ah dulu, syirik. Ini udah gitu, perlahan-lahan ini. Ini hati-hati dengan kelompok semacam itu, wahai ahli iman. Alhamdulillah, kita ini punya akidah dari masa ke masa. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang menjadikan Islam tersebar di penjuru Indonesia. Kalau Islam itu dibawa oleh orang-orang kayak begitu, nggak akan masuk di Indonesia. Bagaimana seorang juru dakwah yang datang dari negeri Yaman, Hadramut, kemudian pergi ke Gujarat, India dengan budaya yang beda. Sampai di India pun menjadi orang-orang besar di sana dan menikah dengan pembesar-besar di sana, termasuk di antara anak raja. Kemudian hijrah lagi, lihat, ke Indonesia, lihat. Sebagai orang baru datang ke negeri kita, lihat, nggak pakai senjata, akan tapi dengan akhlak yang mulia sampai menyebarkan Islam ke Indonesia ini, lihat, nggak pakai pengkafiran itu, lihat. Sehingga bah kita kenal asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Akan dirubah, gak bisa, jangan dirubah. Ini loh yang benar ini. Orang dahulu memasukkan orang kafir ke Islam, sekarang orang Islam mengeluarkan orang Islam dari Islam. Ini aneh zaman sekarang ini. Dan sekarang harus ada ketegasan ini. Banyak sekolah-sekolah dibangun ya. Banyak sekolah-sekolah dibangun, ternyata di dalamnya adalah menghantarkan anak-anak kita kepada kekafiran. Kekafiran yang pelan halus tadi. Baik, ayo kita kembali kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi ingat dengan 5 identitas yang pernah kami sampaikan. Orang yang benar adalah seorang muslim. Di samping muslim, dia harus berani mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati. Yang tidak mengambil ahli sunnah wal jamaah, awas. Kalau tidak sesat, mereka juga keluar dari iman. Ada yang tidak keluar dari iman tapi sesat, seperti Mu'tazilah. Orang harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah tidak cukup. Sebab ada orang sekarang ahli sunnah wal jamaah palsu. Dikit-dikit mengkafirkan orang ahli sunnah. Seolah-olah dia mau manhaj siapa dia? Ada manhaj salafi, manhaj ahli sunnah, manhaj ini. Ini adalah bohong. Manhaj siapa yang kau ambil? Manhajnya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ulama-ulama kita yang punya manhaj. Imam Syafi'i punya manhajnya. Memang Imam Syafi'i datang sebelum Abdul Hasan al-Asy'ari, tapi manhajnya Imam Syafi'i tidak beda dengan Abdul Hasan al-Asy'ari. Jadi yang punya manhaj adalah imam kita, imam madhab. Manhaj dalam istinbat hukum, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada orang akhir zaman pakai manhaj. Kita perlu kembali kepada salaf. Manhaj salaf, apa yang kau ketahui tentang manhaj? Manhaj siapa yang kau sebarkan? Itu adalah manhaj ulama-ulama dari madzhabul arba'ati yang dirubah. Kemudian diaku seolah-olah manhajnya. Untuk memahami Al-Quran, ayat sifat, manhaj siapa yang kau pakai? Yang mengaku dirinya adalah salaf misalnya. Manhaj siapa itu? Salafun soleh, itu para a'immah madzhabul arba'ah adalah salaf. Dan mereka membuat rumusan-rumusan, kaidah-kaidah di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita harus zaman tegas saat ini. Kita tidak ingin ada orang terjerumus. Ada seorang bapak ibu khusus, setiap malam bapaknya berzikir, siang harinya kumpul dengan majelis ilmu, sesaat kumpul dengan majelis yasin, majelis waqiah, majelis ini, dikit-dikit ketemu anaknya bapak bid'ah masuk neraka. Tidak benar nih. Ini musibah. Membatasi amalan-amalan yang dibuka oleh Nabi SAW. Allah saja bid'ah, sesat dan menyesatkan.
Diskusikan kepada para ulama. Konflik zaman sekarang semakin rancuh di saat kalimat-kalimat seperti itu dipakai oleh orang-orang yang awam. Orang awam sudah berani membid'ahkan. Baik. Nah ini hal-hal yang semacam ini. Anak-anak kita, anak-anak sekolah kita di mana? Belajar kita dengan siapa? Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membiarkan anak kita terjerumus. Pilihan sekolah yang tepat. Harus tahu akidah. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, harus kenal dengan mazhab Asy'ari. Makanya kalau ada buku yang mengatakan siapapun dimanapun tempatnya dan penulisnya siapapun, kalau ada yang mengatakan Asy'ari adalah sesat, misalkan dibakar buku itu, lihat. Ulang manhaj semuanya ini, termasuk Imam Nawawi yang dibaca bukunya di mana-mana beliau Asy'ari. Bagaimana ke ulama Asy'ariyah dikatakan sesat? Lihat. Coba buku yang katanya punya manhaj hebat, katanya adalah membebaskan kesyirikan kafiran, lah kok Asy'ari dikeluarkan dari manhaj yang benar. Itu langsung jadi bakar buku itu karena buku fitnah itu. Lihat dimanapun berada, mahalnya kayak apa. Sebab kalau Anda menyimpan di rumah Anda mati belum sempat pesan kepada anak Anda baca, Anda masuk neraka bersama anak Anda. Harus tegas dalam hal ini. Awas buku-buku yang berani mengatakan Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah keluar dari akidah yang ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah keluar dari kebenaran, maka langsung saja dirobek buku itu dan dibakar. Awas, ini ada tersebar. Mengatasnamakan manhaj sahabat Nabi SAW, mengatasnamakan manhaj salaf. Ini kok ada agama kayak begitu? Sementara kalau sudah menyebut Asy'ariyah itu siapa yang enggak kebawa? Kalau kita menyebut ulama Asy'ariyah dari masa ke masa, bingung kita mengeluarkan dari Asy'ariyah. Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin dibaca oleh mereka juga yang katanya mengkafirkan orang lain. Itu juga baca Riyadhus Shalihin. Siapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Imam Nawawi adalah orang Asy'ariyul madhab dan bahkan Asy'ariyul aqidati, Syafi'ul madhabi, Syafi'i madhab. Bahkan Amirul Mukminina fil hadithi Ibnu Hajar al-Asqalani adalah Asy'ari. Siapa lagi ayo? Orang-orang besar, sebut nama orang-orang besar. Mereka juga Asy'ari. Lah kok dikeluarkan? Artinya membuat fitnah. Makanya buku yang mengatakan Asy'ari adalah keluar dari akidah yang benar, itu buku fitnah. Karena apa? Akan menghancurkan umat ini. Karena umat ini semuanya adalah Asy'ari rata-rata. Asy'ari. Coba kalau kita pergi ke Maroko Asy'ari, ke Mesir Asy'ari, Azhar Syarif Asy'ari. Sebelum kemasukan virus-virus Asy'ari. Bahkan salah satu imam besar Syekhul Azhar pada masa yang lalu menjadi besar adalah Syekhul Islam siapa? Imam Al-Baijuri, yang dia punya syarah akidah Asy'ari dengan panjang lebar. Jauharatul Tauhid syarahnya itu, lihat. Imam Al-Baijuri, siapa beliau? Adalah Asy'ari. Ayo mau diingkari kayak begini. Asy'ar besar dunia, ulama dunia Asy'ar. Keluar ulama-ulama besar dunia dari Asy'arus Syarif, dari Al-Azhar. Syekhul Islamnya adalah Asy'ari. Lah kok mau ditolak? Aneh ini, muncul universitas baru di luar Mesir. Dikit-dikit mengatakan kafir, itu akan mengatakan lebih hebat. Enggak ada itu. Hati-hati. Jadi Asy'ariyul madhabi itu dari mana? Asy'ariyul aqidati. Ini ada, kalau ada buku yang mengatakan Asy'ariyah itu adalah keluar dari kebenaran, langsung buku itu dibakar karena tidak akan berguna. Kita tinggal di perpustakaan, kita pun takut dibaca cucu kita. Dipikir cucu kita ini bacaan mbahku. Sementara cucu Anda sangat fanatik dengan Anda. Oh, bacaan mbahku dibaca, akhirnya cucu Anda sesat. Bakar buku itu sudah. Hati-hati. Semoga semuanya bisa umroh. Amin. Tapi kalau dikasih buku-buku yang aneh-aneh, tidak usah dibawa, berat-berati saja. Bawa Qur'annya saja, lihat. Karena ada buku tiba-tiba dibaca, loh ini kok salah akidah saya, kafir, ini nggak bener lah, ini rugi. Kalau bawa Qur'annya saja, dikasih hadiah Qur'an. Dan ini kalimat kebenarannya harus kami sampaikan. Karena insya Allah ini ahli umroh semua dan ahli haji. Bawa kurma saja sudah, tidak usah bawa buku yang aneh-aneh. Lihat, kalau tidak disampaikan begini, sebab kadang-kadang orang awam itu sangat Masya Allah fanatik dengan Mekah. Memang harus fanatik dengan Mekah, tempat dipikir buku barokah dari Mekah, disimpan, dibaca. Nggak pernah baca buku kecuali setelah umroh. Bukunya ngaco, ayo. Rugi sudah bawa, itu setengah kilo itu. Sementara jatah Anda hanya 10 kilo. Bawa buku yang merusak, Anda tidak karu-karuan mau merusak rumah kita. Ada kaset-kaset dikasih, nggak ada perlunya. Karena kita perlu manhaj yang benar, akidah yang benar, lihat, supaya kita bisa ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan sia-sia, nggak akan dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu